Kedua tersangka yang ditangkap ini berinisial RK, Direktur PT HKM, dan DC, warga negara asing, yang juga merupakan pelaksana proyek pembangunan bisnis sentral 31 unit gudang. Pak Sutri ini telah merugikan bank milik Provinsi Jawa Timur sebesar 60 miliar rupiah dengan modus menggunakan nama perusahaan PT HKM pada tahun 2014 silam. Awalnya, Pak Sutri ini mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim dengan menggunakan dokumen palsu untuk pengajuan permohonan kredit sebesar 77 miliar dan pihak bank menyetujui pencairan sebesar 50 miliar rupiah. Namun pada bulan Maret tahun 2016 silam, kredit tersebut dinyatakan macet. Bahkan sampai sekarang bangunan gudang yang dimaksud tersebut ternyata tidak pernah berdiri. Kedua tersangka Pak Sutri ini juga melakukan markup kebutuhan proyek. Selain itu, tersangka juga menerima uang muka sebesar 9 miliar rupiah dari 3 korban calon pembeli gudang yang juga menjadi korban penipuan. Sementara tentang keterlibatan pihak internal bank, Kejari Tanjung Perak masih melakukan pendalaman. Kedua tersangka ini adalah sebagai debitur, yang satunya adalah sebagai pelaksana. Sejak awal mereka sudah ada niat ya untuk melakukan pembobolan bank, di mana permohonan kredit yang diajukan dilakukan dengan cara memasukkan dokumen-dokumen permohonan. Di mana awal mereka mengajukan sebesar 77 miliar untuk kepentingan pembangunan properti, namun pada pelaksanaannya hal itu tidak dipergunakan untuk kepentingan itu. Korban selaku pembeli ya sebenarnya sudah ada yang membayar, namun oleh para pelaku tidak distorkan sebagaimana semestinya. Korban yang sudah memiliki kurang lebih 3 orang. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah melakukan audit dan menyatakan bahwa kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar 60,2 miliar. Untuk berkas perkara kasus ini ditangani secara terpisah, yakni dalam kasus tindak pidana umum penipuan dan penggelapan.